in a moment, but would we be a waste of time? Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kedua, Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Yang keenam, Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung. Yang ketujuh, Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi. Yang ke-8, Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Yang ke-9, Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Bab 2. Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Pasal 2. Yang pertama, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. Yang keempat, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 3. Yang pertama, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Yang kedua, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4. Yang pertama, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Yang kedua, pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang ringan. Pasal kelima, yang pertama, hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Yang ketiga, hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pasal 6. Yang pertama, tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain. Yang kedua, tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Pasal 7. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal yang ke-8. Yang pertama, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Pasal ke-9. Yang pertama, setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Yang kedua, pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang. Pasal yang ke-10. Yang pertama, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Yang kedua, ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Pasal yang ke-11. Yang pertama, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain. Yang kedua, susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari seorang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota. Yang ketiga, hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seseorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera. Yang keempat, dalam perkara pidana, wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal yang ke-12. Yang pertama, pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan kehadiran terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain. Yang kedua, dalam hal terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri terdakwa. Pasal yang ke-13. Yang pertama, semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. Yang kedua, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Yang ketiga, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pasal yang ke-14. Yang pertama, putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Yang kedua, dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Yang ketiga, dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga diatur dalam peraturan Mahkamah Agung. Pasal yang ke-15. Pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta untuk kepentingan peradilan. Pasal yang ke-16. Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali dalam keadaan tertentu. Menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung, perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pasal 17. Yang pertama, pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya. Yang kedua, hak ingkar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya. Ketiga, seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga,
atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai. Dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. Yang keempat, ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedara atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. Yang kelima, seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Yang keenam, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Bab 3, pelaku kekuasaan kehakiman, bagian ke-1 umum. Pasal 18. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Pasal 19. Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Bagian kedua, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Pasal 20. Yang pertama, Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18. Yang kedua, Mahkamah Agung berwenang a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain. B. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. C. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Yang ketiga, putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. Pasal 21. Yang pertama, organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Yang kedua, ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing. Pasal 22. Yang pertama, Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Yang kedua, ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan diatur dalam undang-undang. Pasal 23. Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 24. Yang pertama, terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dalam mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Yang kedua, terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali. Pasal 25. Yang pertama, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Yang kedua, peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Yang ketiga, peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26. Yang pertama, putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Yang kedua, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 27. Yang pertama, pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 25. Yang kedua, ketentuan mengenai pembentukan pengadilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam undang-undang. Pasal 28. Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diatur dalam undang-undang. Bagian ketiga Mahkamah Konstitusi. Pasal 29. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Memutus pembubaran partai politik. D. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. E. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Yang kedua, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Yang ketiga, susunan, kekuasaan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan undang-undang. Yang keempat, organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bab 4. Pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi. Bagian ke-1, pengangkatan hakim dan hakim konstitusi. Pasal 30. Yang pertama, pengangkatan hakim agung berasal dari hakim karir dan non-karir. Yang kedua, pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Yang ketiga, ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dalam undang-undang. Pasal 31. Yang pertama, hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung merupakan pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang berada pada badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Yang kedua, hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat merangkap jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 32. Yang pertama, hakim ad hoc dapat diangkat pada pengadilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam undang-undang. Pasal 33,
Untuk dapat diangkat sebagai hakim konstitusi, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut. Untuk yang pertama, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Yang kedua, adil. Dan yang terakhir, negarawan yang menguasai konstitusi ketatanegaraan. Pasal 34, yang pertama, hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Yang kedua, pencalonan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Yang ketiga, pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilaksanakan secara objektif dan akuntabel. Pasal 35. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim konstitusi diatur dengan undang-undang. Bagian kedua, pemberhentian hakim dan hakim konstitusi. Pasal 36. Hakim dan hakim konstitusi dapat diberhentikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Pasal 37. Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian hakim dan hakim konstitusi diatur dalam undang-undang. Bab 5. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Pasal 38. Ayat 1. Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Yang kedua, fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat pertama meliputi A. Penyelidikan dan penyidikan, B. Penuntutan, C. Pelaksanaan putusan, D. Pemberian jasa hukum, dan yang terakhir, penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Yang ketiga, ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Bab yang 6, pengawasan hakim dan hakim konstitusi. Pasal 39. Pengawasan tertinggi. Yang pertama, pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Yang kedua, selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama, Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan. Yang ketiga, pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dan ayat kedua dan ayat ketiga tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Pasal 40. Yang pertama, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Dan yang kedua, dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pasal 41. Yang pertama, dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 40, Komisi Yudisial dan atau Mahkamah Agung wajib A. Mentaati norma dan peraturan perundang-undangan, B. Berpedoman pada kode etik dan berpedoman perilaku hakim, dan C. Menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh. Kedua, pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat pertama tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. 3. Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, huruf B, ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Yang keempat, ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 dan pasal 40 diatur dalam undang-undang. Pasal 42. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Pasal 43. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial. Pasal 44. Yang pertama, pengawasan hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Yang kedua, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diatur dengan undang-undang. Bab 7,
pejabat peradilan. Pasal 45. Selain hakim, pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dapat diangkat panitera, sekretaris, dan atau jurusita. Pasal 46. Panitera tidak boleh merangkap menjadi A. Hakim, B. Wali, C. Pengampu, D. Advokat, dan atau yang terakhir pejabat peradilan yang lain. Pasal 47. Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian panitera, sekretaris, dan jurusita serta tugas dan fungsinya diatur dalam undang-undang. Bab 8. Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim. Pasal 48. Yang pertama, negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dan yang kedua, jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat pertama diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 49 yang pertama, hakim ad hoc dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan tunjangan khusus. Yang kedua, tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 9. Putusan pengadilan. Pasal 50 yang pertama, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 2. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang. Pasal 51. Penetapan, ikhtisar, rapat permusyawaratan, dan berita acara pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua majelis hakim dan panitera sidang. Pasal 52. Yang pertama, pengadilan wajib memeriksa akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. Yang kedua, pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, dalam perkara pidana, putusan selain sebagaimana dimaksud pada ayat yang kedua disampaikan kepada instansi yang terkait dengan pelaksanaan putusan. Pasal yang ke-53, yang pertama, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Yang kedua, penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Bab yang ke-10, pelaksanaan putusan pengadilan. Pasal yang ke-54, yang pertama, pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Yang kedua, pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh ketua pengadilan. Yang ketiga, putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Pasal 55, yang pertama, ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bab yang ke-11, bantuan hukum. Pasal 56, yang pertama, setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Yang kedua, negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57, yang pertama, pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Yang kedua, bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Yang ketiga, bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab yang ke-12, penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 58,
Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 59 yang pertama. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Yang kedua, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Yang ketiga, dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Pasal yang ke-60. Yang pertama, alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni menyelesaikan di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilisasi, atau penilaian ahli. Yang kedua, penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat yang pertama, hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Yang ketiga, kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat yang kedua bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikat baik. Pasal 61. Ketentuan mengenai arbitrase dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal yang ke-58, pasal 59, dan pasal yang ke-60 diatur dalam undang-undang. Bab 13. Ketentuan penutup. Pasal 62. Pada saat undang-undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 63. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Pasal 64. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sekian adalah dari vlog undang-undang dari kelompok 4. Terima kasih.